Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan Q&A seputar filsafat ilmu. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sudah dibagikan untuk mengukur pengetahuan tentang filsafat ilmu. Untuk mengetahui seperti apa jawaban dari pertanyaan tersebut, kita langsung masuk saja kepada pertanyaan yang pertama. Jelaskan posisi filsafat dalam ilmu pengetahuan. Kalau kita bicara ilmu pengetahuan, kita harus memulainya dengan konsep berpikir dalam filsafat ilmu terlebih dahulu. Apa hakikat dari filsafat itu adalah mencari pengetahuan yang bersifat ilmiah dan hakikat ilmu itu sendiri. Artinya adalah kita berfilsafat itu adalah mencari pengetahuan. Jadi secara otomatis apa kaitan antara ilmu pengetahuan dan filsafat adalah filsafat sebagai pionir berpikir bagi berpijaknya kegiatan ilmiah atau pengetahuan. Jadi ketika kita berfilsafat, hasil pemikiran kita itu dapat menjadi rujukan ilmiah yang nantinya akan menjadi ilmu pengetahuan. Kemudian filsafat bertugas merumuskan pernyataan atau asumsi dasar yang sejelas-jelasnya agar dapat menetapkan dasar yang handal untuk penjelajahan ilmiah. Jadi sudah nampak bahwa semua ilmu pengetahuan itu selalu dimulai dari filsafat. Artinya filsafat berfungsi sebagai landasan awal konsep berpikir, kemudian akan menghasilkan asumsi, dan kemudian akan menjadi dasar untuk perumusan ilmiah. Jadi dari situ akan nampak jelas di mana posisi filsafat. Jadi posisi filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah dasar yang mendorong munculnya ilmu pengetahuan. Oke ya. Jadi untuk lebih jelasnya, lihat kembali video saya mengenal ilmu filsafat. Oke, selanjutnya kita lihat pertanyaan berikutnya. Jelaskan jenis filsafat yang mengkaji tentang kegunaan ilmu pengetahuan. Kalau kita mengkaji tentang jenis filsafat itu ada banyak sekali dan banyak macam dan dengan aliran-alirannya. Namun secara konseptual, jenis filsafat itu yang umum dikenal adalah yang pertama epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Epistemologi berhubungan dengan filosofikal seputar teori dan pengetahuan. Itu sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian aksiologi adalah filsafat yang mengkaji tentang kegunaan pengetahuan. Dan ontologi mencari hakikat dari semua realitas. Jadi dari sini sudah nampak bahwa jenis filsafat yang mengkaji tentang kegunaan ilmu pengetahuan ya sudah jelas aksiologi. Jadi aksiologi ini adalah bagaimana penelusuran ketika ada konsep, kemudian dia akan berusaha mencari tahu bagaimana terapannya, bagaimana dia digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, atau bagaimana dia dikembangkan, bagaimana dia dikonsepkan supaya berguna untuk kemaslahatan hidup orang banyak. Kalau epistemologi dan ontologi itu bersifat konsep ya, bersifat teoritis. Sementara aksiologi itu bersifat terapan. Oke, jelas ya? Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan apa itu dialektis dan intuisionisme dalam filsafat. Kalau kita merujuk pada pembahasan sebelumnya, dialektis dan intuisionisme ini adalah dasar berpikir dari filsafat. Jadi kalau dalam kita berfilsafat,
dalam kita mencari tahu pengetahuan, kita selalu mempunyai dasar berpikir. Dan dialektis dan intuisionisme ini adalah salah satunya. Yang dimaksud dengan dialektis itu adalah dasar berpikir yang didasarkan kepada komunikasi timbal balik dan pertentangan. Kalau komunikasi timbal balik, berarti ada pernyataan. Kalau itu pertentangan, berarti ada pernyataan lain yang menentang. Dalam konsep pengetahuan, itu selalu memunculkan teori. Teori menghasilkan teori lain. Kemudian ada pertentangan antara satu teori dengan teori lainnya. Atau biasa disebut juga dengan tesis dan antitesis. Ketika teori satu dengan teori lainnya, tesis dan antitesis berkomunikasi dia satu dengan yang lainnya. Bisa jadi melawan, bisa jadi menambahkan. Sehingga dia bergabung menjadi sintesis. Sintesis dalam artian teori 1 dan teori 2 itu dia merger, dia menyatu untuk saling mengisi, kemudian dia menghasilkan teori baru. Itu yang disebut dengan sintesis. Kemudian tesis baru ini secara otomatis mendapatkan antitesis lainnya, dan itu terjadi dialog lagi sehingga muncul antitesis lagi, dan itu selalu proses selalu berkelanjutan gitu, dan sehingga dia menghasilkan absolut adia nantinya. Jadi dari situ akan nampak bahwa ilmu pengetahuan itu dinamis, tidak ada ya kebenaran mutlak dalam ilmu pengetahuan. Sementara intuisionisme itu adalah dasar berpikir filsafat yang didasarkan kepada inspirasi dan pemahaman. Seketika seorang manusia mendapatkan inspirasi atau dia mendapatkan pemahaman, bisa jadi dari pengalaman atau pengalaman orang lain, kemudian itu dia dapat merumuskan sesuatu sehingga menjadi konsep berpikir. Kemudian konsep itu menjadi pernyataan. Jadi pernyataan itu dapat dijadikan dasar penelusuran ilmiah. Jadi untuk mengetahui lebih jelas ini, lihat kembali video penjelasan tentang dasar berpikir filsafat. Kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Terdapat sebuah mitos, anak gadis tidak boleh duduk di jendela, nanti cepat kawin. Apakah mitos ini dapat dikatakan sebagai hasil dari filsafat? Dan apakah mitos ini dapat dijadikan sumber rujukan penelitian ilmiah? Jelaskan. Jika kita sudah memahami dasar berpikir filsafat yang sudah kita jelaskan pada pertanyaan sebelumnya, saya kira pertanyaan ini akan sangat gampang dijawab. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bahwa filsafat itu adalah proses berpikir untuk mencari tahu segala hal. Jadi, apapun itu, maupun mitos, maupun tahayul, segala macam, itu dapat dikatakan sebagai proses dari filsafat. Karena dia adalah buah dari pemikiran. Sehingga kalau dia ada pernyataan, dan itu akan menjadi sumber rujukan ilmiah. Kalau kita perhatikan mitos ini, dia berhubungan dengan intuisionisme. Artinya mitos itu dia berkembang dalam masyarakat. Kalau dia berkembang dalam masyarakat, berarti dia sudah melalui proses turun-temurun. Kalau dia melalui proses turun-temurun, berarti dia sudah ada pengalaman, sehingga dia dikatakan sebagai sesuatu yang ada gitu. Meskipun dianggap sebagai mitos, hanya tahayul belaka. Namun ketika kita ingin membuktikannya secara ilmiah, itu dapat menjadi dasar penelusuran ilmiah. Berarti kalau ada yang tertarik untuk menelaah mitos ini, kita bisa mulai dari pernyataan itu. Apakah gadis yang duduk di jendela itu cepat kawinnya gitu? Bisa jadi. Nanti kita bisa lihat dari segi budaya nanti. Kita kaji dari secara sosial bisa jadi. Sebagai gambaran saja, karena saya orang Minang, di Minang itu memang tidak boleh duduk di jendela. Karena itu mungkin dulu orang
perempuan itu kan tidak keluar-keluar. Jadi kalau dia di jendela otomatis cepat menikah. Jadi orang tahu bahwa ada perempuan di sana. Karena dulu ketika ada perempuan yang dia suka, pihak keluarga dari laki-laki itu akan datang ke keluarga wanita untuk meminta anak gadisnya atau melamarnya. Jadi secara logika itu saja, logika budaya itu saja sudah nampak bahwa gadis-gadis yang suka di jendela itu lebih laku daripada yang terkurung. Maksudnya itu bukan lebih laku, maksudnya itu akan lebih nampak, sehingga kemungkinan besar dia akan mendapatkan jodoh lebih cepat itu bisa saja. Tapi itu adalah asumsi saya ya. Belum dinyatakan atau belum kita saji secara ilmiah. Dan siapa yang tertarik itu mungkin bisa mengkaji itu gitu. Bisa dikaji secara budaya, bisa dikaji secara sosial, dan kajian-kajian lainnya. Bisa jadi psikologi atau yang lainnya gitu. Antropologi misalnya. Yang jelas semua konsep berpikir atau hasil dari pemikiran itu dapat dikatakan sebagai filsafat. Dan apakah ia bisa dijadikan rujukan ilmiah? Belum bisa menjadi rujukan ilmiah, tetapi dapat menjadi dasar pijakan penelusuran ilmiah. Jadi beda ya. Dia ilmiah dengan dia dapat menjadi pijakan penelusuran ilmiah. Jadi mitos ini dapat dijadikan sebagai dasar penelusuran ilmiah. Oke, baiklah kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Apakah jin itu benar-benar ada? Jelaskan secara filsafat ilmu. Jin. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali saja kepada dasar dari filsafat yang sudah kita jelaskan tadi. Kita tahu filsafat itu adalah mencari pengetahuan. Jadi apakah jin itu benar-benar ada? Berarti ada pernyataan sebelumnya bahwa jin itu ada. Berarti ketika jin itu dinyatakan ada sebelumnya, itu berarti sudah menjadi pengetahuan. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat seperti ini. Hakikat pengetahuan itu adalah merupakan apa yang diketahui tentang objek tertentu. Berarti apakah jin itu adalah pengetahuan? Ya, berarti kita tahu jin, berarti kita dapat pengetahuan. Jadi kita lihat dulu pengetahuan yang mana gitu. Yang pertama kita kenal adalah pengetahuan agama atau belief atau kepercayaan. Kemudian ada pengetahuan seni yang bersifat rasa, yang berhubungan dengan keindahan. Kemudian ada pengetahuan ilmiah atau sains. Sekarang kita lihat. Dalam pengetahuan agama, segala sesuatu itu dikaitkan dengan Tuhan. Segala sesuatu itu tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Tapi pengetahuan itu ada, pernyataan itu ada. Apakah jin itu benar-benar ada? Dalam pemahaman agama, jin itu benar-benar ada. Tapi dalam pengetahuan sains, itu perlu dibuktikan. Dalam pengetahuan seni, apakah jin itu memang ada? Ya tidak ada hubungannya gitu. Tapi ketika orang ingin menghubungkan seni dengan jin, itu bisa saja gitu. Berarti apakah jin itu benar-benar ada? Saya kira kalau kita merujuk kepada konsep pengetahuan, berarti jin ini termasuk dalam pengetahuan. Dan dia masuk kepada pengetahuan agama. Jadi, dari sini dapat kita ketahui bahwa pengetahuan agama itu berhubungan dengan bidang transendental, pengetahuan seni itu berhubungan dengan bidang estetika, dan ilmu pengetahuan itu berhubungan dengan bidang rasional dan empirikal. Jadi ketiganya itu adalah semuanya pengetahuan. Semua pengetahuan itu apakah ada? Pengetahuan mengenai itu ada. Cuman masalahnya apakah itu ilmu pengetahuan? Itu yang harus kita buktikan. Kalau kita bicara filsafat, apakah jin itu benar-benar ada? Ya pasti ada. Karena dalam pengetahuan agama dinyatakan bahwa jin itu ada. Jin itu berhubungan dengan Tuhan. Jin, malaikat, segala hal-hal yang bersifat transendental itu ada dalam agama. Berarti secara filsafat dia ada. Tapi secara ilmu pengetahuan itu butuh dibuktikan. Untuk penjelasan detailnya,
lihat kembalilah video-video tentang filsafat yang sudah saya berikan. Oke, baiklah, kita sekarang masuk kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu jelaskan bagaimana proses terjadinya ilmu pengetahuan. Secara prinsip, kalau kita mengikuti dari awal pertanyaan 1, 2, 3 sampai 5 tadi, saya kira sudah jelas bagaimana terjadi prosesnya ilmu pengetahuan gitu. Tapi sekarang kita akan memberikannya secara detail dan secara sistematis. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu adalah merupakan bagian dari pengetahuan yang didapatkan melalui proses penelusuran ilmiah atau disebut juga dengan metode ilmiah. Jadi, kita berpikir, merumuskan konsep, mencari tahu, atau bahasa kerennya itu berfilsafat. Walaupun sebenarnya secara prinsip apa yang kita lakukan dalam proses berpikir, dalam mencari tahu sesuatu, dalam bertanya sesuatu, dalam merumuskan sesuatu, itu dapat dikatakan berfilsafat. Tapi filsafat itu sudah menjadi eksklusif, mungkin karena ada ilmu filsafat itu ya. Jadi kajian-kajian ilmu filsafat, jadi sehingga orang yang berfilsafat itu orang-orang tertentu saja, terkesan seperti itu. Walaupun sebenarnya secara prinsip filsafat itu adalah proses yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Sebenarnya itu sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Cuman namanya mungkin kita tidak sebut sebagai filsafat, walaupun sebenarnya kita itu sedang berfilsafat. Oke, dari proses berfilsafat itu, kemudian kita memunculkan sebuah pernyataan atau asumsi. Dari asumsi itu akan kita telusuri secara ilmiah. Bagaimana penelusuran ilmiah itu adalah melalui metode ilmiah. Yang dimaksud dengan metode ilmiah itu adalah suatu proses yang berhubungan dengan ada rumusan masalahnya, ada kerangka berpikirnya, ada penjelasannya, ada pembuktiannya. Kemudian ditarik kesimpulannya. Hasil dari penarikan kesimpulan ini adalah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Kalau secara kualitatif itu harus ada penjelasan, harus ada pembuktian. Kalau dia secara kuantitatif harus ada rumusan hipotesis, harus ada pengujian hipotesisnya. Kemudian dicari kesimpulannya. Hasil dari kesimpulan itu bisa menjadi teori, bisa menjadi hukum, bisa menjadi prinsip. Pokoknya bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan levelnya di sini, kemudian mengikuti prosedur ilmiah. Kalau dia dapat dibuktikan, bisa dapat dijelaskan, itu berarti dia sudah menjadi ilmu pengetahuan. Dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa bagaimana proses dari pengetahuan ilmiah itu. Pertama, proses berfilsafat, berpikir untuk mencari tahu sesuatu. Kemudian diikuti secara prosedur dalam metode ilmiah. Kemudian hasil dari prosedur metode ilmiah itu merupakan ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah itu. Oke ya, ada level-levelnya. Kemudian ilmu pengetahuan itu apakah itu benar? Nah, itu makanya ada dialektis tadi. Pada pertanyaan sebelumnya tadi ada dialektis. Ketika dia sudah menjadi ilmu pengetahuan, sudah menjadi teori misalnya, itu akan dapat dibantah lagi dengan ilmu pengetahuan lainnya atau teori lainnya. Jadi prosesnya terus-menerus seperti ini. Yang jelas, kalau dia mengikuti prosedur ilmiah, metode ilmiah dalam kerangka seperti ini, dan itu sudah dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah. Oke, secara keseluruhan saya kira dapat dipahami. Jadi pertanyaan dari 1 sampai 6 ini merupakan sequel, rentetan. Dia saling berhubungan sehingga menjadi satu konsep. Saya kira kalau paham satu, kemudian akan beruntun dengan pemahaman semuanya. Dan kemudian untuk sebagai tambahan, silakan tonton kembali video-video sebelumnya tentang filsafat. Ini adalah inti-inti sarinya, tapi kalau untuk detailnya bisa dilihat dari video-video tersebut. Oke, baiklah. Saya kira cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini dapat dimengerti dan bermanfaat. Akhir kata, si Rahmat makan pepaya, selamat lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.